Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 3 Desember, judul renungan kita, Mereka Membelenggu Dia. Ayat hafalan, Matius pasal 27 ayat 2. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri. Yesus ditangkap dan diadili seperti penjahat. Dia bukan penjahat, tetapi digantikannya posisi kita yang jahat dan berdosa, ditimpakan kejahatan kita kepadanya. Sebagaimana terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayat 6. Dia diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi juga dengan keji. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Sebagaimana ditulis di dalam Matius pasal 26 ayat 59 dan ayat 60 bagian A. Karena mereka susah mencari kesalahannya, walaupun banyak saksi, mereka menjadi geram. Sekalipun mereka tidak menemukan bukti kesalahan padanya, karena kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain, dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya. Sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 59 dan ayat 65. Mereka memperlakukan Yesus dengan sangat hina. Dengan demikian, digenapilah apa yang kata Nabi tentang dia. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Sebagaimana terdapat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 bagian B dan ayat 4 bagian A. Mereka membelenggu dia, sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 2. Yesus telah diikat di taman oleh petugas yang menangkapnya dan hadir di hadapan Hanas. Tampaknya pada suatu saat selama persidangan di hadapan Sanhedrin, tangannya telah dibebaskan. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 542. Penderitaan Yesus berkelanjutan. Diludahi, dipukul, tapi pada waktu yang sama dibelenggu. Dibelenggu sementara wajahnya dipukul. Ketika itu di hadapan Hanas. Ketika Hanas menghakimi Yesus, Yesus menjawab dengan terus terang dan menjelaskannya. Dan Yesus berkata, "Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mereka mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 21. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Tamparan itu menghina dan merendahkan Yesus, menganggap imam besar harus lebih dihormati, lebih tinggi dari Yesus. Kemudian Hanas mengirim dia. Dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Mereka membelenggu dia dan menganiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sebagaimana ditulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7. Yesus dibelenggu dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan
bahwa Engkau telah dibelenggu dan telah menyerahkan nyawamu untuk keselamatan kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu mengasihi dan selalu menurut kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.